Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Sebelum nanti Pak Ketua Lingkungan menyampaikan itu, saya hanya mau menyampaikan ini bahwa ya, pendaftaran Prodiakon periode 2025 sampai 2028. Sebenarnya suratnya sudah Pontianak 23 Februari 2025. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Ketua Lingkungan Paroki Bunda Maria Jeruju, salam damai dalam Kristus. Berkenaan dengan berakhirnya tugas pelayanan Prodiakon periode 2022 sampai 2024 pada Januari 2025, kami akan kembali melakukan pendaftaran untuk Prodiakon baru periode 2025 sampai 2028. Nah, ini termasuk kami yang periode sebelumnya ya. Jadi periode sebelumnya juga harus mendaftarkan kembali jika memiliki keinginan kembali, tetapi juga ya mesti prosedural. Kami berharap setiap lingkungan dapat mengajukan umatnya untuk menjadi prodiakon. Idealnya setiap lingkungan memiliki paling tidak itu minimal 2 orang prodiakon, memang minimal. Kata minimal itu artinya lingkungan kita itu dari semenjak periode saya ini periode kedua ya kan, saya sendiri saja begitu. Dulu saya berkonsultasi dengan Pak Armadi, ada Pak Ransa, cuman Pak Ransa mungkin waktu itu ya kan, karena memang itu tidak bisa juga dipaksa ya. Beliau bilang tidak kan begitu. Jadi jadi sendiri begitu. Lalu ya, jadi ya bagi Bapak Ibu yang berkenan menjadi prodiakon, ya kan, ya menemani saya lah, supaya misalnya saya ke ada standarnya di sini nanti. Makanya hari ini kita kan mencari sosok itu, ya kan begitu. Ada standarnya, saya baca dulu ya. Tapi saya hanya mau mengatakan, ya marilah Ibu Bapak, ya, karena saya ingat kata Pastor Pio, sampai mati pun tidak layak. Tetapi ada standar memang yang harus diikuti. Jadi Ibu Sumi bersedia untuk jadi prodiakon periode 2025 sampai 2028. 2028 ya? Nah, sampai 2028. Nah, ya sip. Berarti Ibu Sumi ya. Bapak Ibu Sumi jadi prodiakon yang untuk periode 2025 sampai dengan 2028. Sama Pak Ian kan? Sama Pak Ian. Pak Ian juga masih ya? masih. Nah, Enggak. Itu minimal ya. Tapi kita harus tanya lagi, masih ada enggak yang mau kan begitu? ya, masih diberikan kesempatan Bapak Ibu. Jadi begini, untuk prodiakon itu belum, nanti saya baca dulu anunya. Ya kan? Nah, jadi ya. Jadi ini paling lambat 16 Maret nih. Udah masuk formulirnya. Ada formulir ya kan? Ini formulirnya mau difotokopi dulu. Ya kan? Karena kurang hanya satu. Yang satu ya? Jadi nanti ini harus dimasukkan sebelum 16 Maret. 16 Maret itu hari Sabtu ya? Sabtu. Ya. Minggu ya. Dia bisa ke email, ini pengumuman formulir pendaftaran persetujuan paling lambat tanggal 16 Maret, atau bisa di-scan terlebih dahulu di email DPP, udah ada email ya. Nah, selanjutnya nama-nama tersebut akan diajukan ke Kuskupan Agung. Jadi seperti itu. Nah, ini ada syarat ini. Syarat menjadi prodiakon. Prodiakonis yang pertama, syarat umum memiliki nama baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Nah, itu. Kemudian diterima oleh umat atau masyarakat, memiliki penampilan yang layak, sehat jasmani dan rohani. Kemudian syarat khusus sudah menerima sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, dan krisma. Jadi kalau belum menerima sakramen krisma,
Kemudian mohon maaf misalnya pergi gereja hari Minggu itu kurang-kurang, ya teh, bukan, memang ya. Kemudian juga sebenarnya ada syarat satu lagi itu, ya, itu yang kami perbincangkan. Prodiakon itu minimal tuh ikut misa harian tuh, enggak tiap hari, tetapi dalam seminggu tuh adalah dia misa harian. Itu namanya kesalehan rohani itu. Ya, jam 5. Ya. Jadi, nah, saya pikir enggak mesti tiap hari, tapi nanti akan terpanggil setiap hari. Ya kan? Ya, artinya bukan mau mengatakan, karena kita mengantar Ekaristi, lalu kita tidak dekat dengan Ekaristi, tidak dekat dengan Yesus, kan lucu gitu. Makanya sedapat mungkin, ya walaupun dimanapun, kita tinggal dimanapun, misalnya waktu saya ke Malang, ya saya ikut misa harian di Malang. Waktu di Kupang, ya saya misa harian di Kupang. Waktu di Ambon, saya misa harian di Ambon. Walaupun ini waktu di Jakarta, ya kita usahakan pergi gitu. Jadi misa harian itu bukan hanya di paroki kita juga. Di katedral silakan, kan ada juga yang mungkin pas waktu di katedral. Ya, Tuhan Yesus yang tahu. Tetapi ya itulah dia. Kemudian ya, aktif dalam perayaan Ekaristi dan ibadat lingkungan. Nah, ini penting ya. Jadi saya lihat sih Bu Sumi udah pas lah. Memiliki semangat dan kepedulian untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Nah, ini penting nih. Jadi pelayanan gereja itu tidak mesti semuanya ikut kategorial, nanti tidak ada waktu. Yang paling utama adalah itu tadi, aktif dalam misa harian dan misa hari Minggu lah yang paling utama ya. Nah, misa hari Minggu ya silakan lah, di beberapa paroki pun silakan, itu kan tidak masalah. Tapi kalau bisa diusahakan kita harus hadir di misa itu di paroki kita, supaya nanti umat tuh paham kan begitu. Kalau hadir itu kan umat itu ini. Nah itu. Tapi saya rasa sebenarnya pasti layak, Pak. Kemudian memiliki kemampuan dan komitmen untuk bekerja sama. Nah ini yang penting. Jadi seorang prodiakon itu jangan sampai menunggu ada inisiatif. Misalnya waktu itu saya udah ganti tugas sebenarnya dengan Pak Samsudin. Lalu Pak Samsudin lalu sendiri. Lah, saya bilang kemana? Karena saya harus siaran radio, makanya biasanya saya bukan terlambat. Memang kalau siaran radio kan jam 6. Walaupun jam 6 saya tidak sembahyang katedral, tetap saya ngejar BMJ gitu. Karena saya harus ngambil komuni dulu kan, untuk ke lansia kan. Nah, jadi maka ketika pas satu prodiakonnya mau tidak mau langsung saya inisiatif bertugas kan begitu. Nah, memiliki nama baik di tengah umat dan masyarakat. Nah, ini. Jadi mohon maaf misal kalau prodiakon ya tiba-tiba tertangkap berselingkuh gitu tuh, itu langsung berhenti tuh. Jangan lagi disuruh berhenti gitu. Misalnya ya kan, tertangkap basah. Ada kawan saya di satu paroki itu tertangkap mencuri, lah berhenti deh. Atau pas dia bagi komuni bau arak, ada itu susah. Ya, bukan maksudnya tuh, ya itu. Jadi nah ini tugasnya nih, membagikan komuni dalam perayaan Ekaristi. Jadi mohon itu wajib, ya wajib hukumnya. Saya ingat tugas pertama saya dulu tuh, saya KKN di Sintang, baru pulang jam 3. Memang luar biasa Tuhan Yesus bangunkan saya. Jam 3 pagi saya baru bangun. Saya nyupir. Lalu saya udah digantikan Pak Wen, tapi akhirnya kok saya dibangunkan tuh. Jam 5 bangun lagi saya. Saya udah
Kunang-Kunang tuh, itu pengalaman tugas saya ingat sekali tuh, tugas saya paling pertama tuh, saya bagi tuh. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Saya nyupir dari Sintang kan KKN waktu S2 tuh. Ya kan, karena tugas pertama saya, ya udah. Tapi saya udah tukar tugas dengan Pak Wen. Pak Wen udah siap baju, kok datang Pak? Dah lah, saya aja, karena ini tugas pertama saya. Jangan sampai tugas yang pertama itu lalu digantikan gitu kan. Nah, itu. Nah, tenang Bu Sumi, nanti saya dampingi. Kemudian memimpin doa dan ibadat sabdana ya. Jadi nanti minimal punya buku ruah ya. Dapat. Gampang ya. Tinggal ini ya. Karena kasihan juga pas misalnya ada umat yang mintanya hari Senin saya tidak bisa, kita bisa berkolaborasi gitu. Atau misalnya nanti yang memimpin Bu Sumi, nanti yang kasih khotbahnya atau renungannya saya, tidak apa-apa. Itu kolaborasi lah. Kemudian mengantarkan komuni kepada orang sakit. Nah, jadi 2 minggu sekali gantian. Jadi akhirnya ada teman juga gitu kan. Jadi saya bisa break ya kan. Kayak Pak Suroso waktu itu. Saya Pak sudah terlalu banyak yang saya antar katanya. Jadi sekarang Bapak di lingkungan Bapak itu paling banyak katanya. Sabar Pak, saya selesaikan S2 saya dulu. Ditagih lagi oleh Pak Karno dan Pak Suroso. Kan udah selesai. Oh ya Pak. Akhirnya ya kan janji begitu. Karena memang mereka juga melayani di tempat lain. Tidak bisa itu. Pengalaman 5 tahun yang lalu tuh saya bagikan supaya saya ceritakan. Ya. Jadi ya itu ya Bu Sumi ya. Jadi nanti kita berbagi 2 minggu sekali kan. Orang-orang yang diantar yang mana ya kan. Pengalamannya. Ya. Nah nanti kalau Pixisnya belum ada, nanti pakai punya saya dulu. Saya ada beberapa Pixis tuh. Ya. Kemudian memimpin ibadat seputar kedukaan. Nah nanti ada bukunya. Ya. Jadi cara-caranya tetap saya dampingi semuanya. Itu tetap harus. Ini mohon maaf nih kalau praktek lapangannya tunggu ada yang meninggal Bu. Ini bukan mendoakan orang supaya cepat meninggal, tapi prakteknya tuh gitu deh. Ya. Nah, saya rasa sih itu saja. Dan memang sebenarnya untuk jenjang umur itu ada batasannya sebenarnya waktu itu. Ya. Mengapa umur itu juga penting? Waktu saya ikut Prodiakon bergerak itu, ya, minimal itu tadi dia itu sudah ya 30 tahun ke atas lah. Ya kan, atau 35 tahun ke atas. Karena kalau untuk mengantar komuni ini harus punya kesabaran. Karena yang diantar Tuhan Yesus. Tiba-tiba merajuk nunggu lansia itu bisa bahaya. Nah, ya. Jadi tidak bisa tuh. Bukan apa kalau mengantar itu merajuk itu bahaya. Kemudian yang kedua juga ya itu tadi. Nah untuk yang lain tuh biasa aja katanya. Kalau Pastor Pio bilang tidak ada masalah. Bukan kayak harus menampilkan diri Prodiakon harus kayak pastor. Enggak. Biasa saja, normal-normal saja. Nah itu pengalaman waktu lalu tiba-tiba tidak lagi mau ngobrol, tidak lagi mau apa. Pokoknya hidupnya ya Bu Prodiakon, Tuhan memberkati. Wah, ini. Nah, jadi saya dulu tuh sempat salah persepsi juga. Saya pikir itu. Nah, lalu masalah ini juga banyak yang bertanya. Prodiakon tuh kalau misalnya, mohon maaf, istrinya meninggal, itu dia tidak boleh kawin lagi. Tidak ada itu, bohong tuh. Ya kan? Dia meninggal siapa aja boleh nikah lagi. Hah? Dia meninggal siapa aja boleh menikah lagi. Kecuali cerai ya Pak. Ya itu tadi Prodiakon dulu tuh saya waktu mau nikah tuh dibilang oknum DPP paroki lain tuh. Tahu enggak beratnya Prodiakon apa? Kalau nanti istrinya ninggal dia enggak boleh kawin lagi. Wah susah lah.
Dulu kan saya belum menikah waktu itu. Akhirnya pernah tuh di sini dipersoalkan sampai marah bapak itu. Saya tahu bapak itu paling rajin lah. Karena dia menikah lagi. Ya, lalu tiba-tiba dia waktu pembekalan tuh marah. Masa saya ini kawinnya resmi. Oh, jadi tolong tuh nggak ada urusan misalnya prodiakon misalnya ya. Kok dia kawin lagi? Kan harusnya nggak boleh kawin lagi. Itu nggak ada aturan begitu. Jadi banyak umat itu agak hilap gitu. Umat tuh mengharapkan prodiakon tuh suci gitu ya. Ya sebenarnya memang harus suci sih. Nah, kalau begitu. Kata suci itu kesalehan. Ya. Baik itu ya, masih ada. Saya sih maunya 3 lah, ya kan? Saya tadi bilang Pak Ransa. Pak Ransa. Pak Ransa tuh dari tahun lalu dia tuh bukan tidak bisa, ya kan? Dia, ya itu tadi karena itu tadi dia, karena memang kalau faktor kesehatan ini Pak Armadi itu penting juga. Nah, tensinya. Nah, itu yang dia sampaikan ke saya dulu tuh. Masalah kesehatan. Karena beberapa takutnya dia waktu pas kekhawatiran itu. Kita juga tak bisa memaksa orang kalau misalnya ini. Kalau kita tunjuk Bu Sumi mau kan? Atau masih ada yang bisa dicalonkan? Silakan. Nopi, no. Nah itu harus ditanya suaminya. Jangan main tunjuk dia mau, suaminya tidak mau. Wah, udah tidak bisa. Dah, barang ini. Nah, gitu ya Do ya. Bukan. Hah? Mau ditanya suaminya. Bukan. Aku nih kalau kita mau tahu nih laki-laki ya gak rumah tangga ya gak anak-anak ya gak. Lalu dia ndak bisa sepeda motor. Nanti aduh. Sampai ngantarnya ya Pak. Injek-injek jalan. Bu Maria Kulam itu dia ndak sepeda motor tapi dia ndak ngurus yang lain. Kasihan juga dia tuh kadang ngantar ke Rusia. Kemarin saya antar. Sebenarnya lingkungan kita sih masih banyak ya kayak Pak Dio. Pak Dio juga sih mau tanyakan nanti. Dah, ini nanya istrinya. Oh nanti urusan paguyuban lah nanti. Dah itu. Nah. Berdua aja dulu Bang. Hah? Berdua aja. Ya kan kalau berempat kan enak kan seminggu sebulan sekali. Jadi Bu Epa gimana? Bu Epa nih kayaknya pas lah. Ada nggak Bu Ale antara? Bu Epa nih pas nih. Karena maksudnya gini Bang, Kak Epa kan bawa hosti apa-apa ngantarnya. Enggak. Bu Epa bisa ya, Bu Epa? Bisa. Formulirnya buat ya kan maksudnya kayak Bu Epa ini kan pas lah. Dari kesalehan rohaninya udah nampak gitu. Lalu minta diantar ya? Minta diantar ya Pak Atur ya. Macam kami dah 70 ke atas kan sebentar lagi minta diantar. Itulah banyak yang mau diantar. Nah, dan terus untuk pertemuan berikutnya nanti nih, Nanti gini Ja, kalau mau nambah itu nanti WA Pak Armadi, WA Mama Atur ya. Nggak Pak, gini. Pak Armadi WA Mama Atur, dia bersedia enggak?
gitu. Nah, Jadi perlu diakun. iya dia bersedia enggak gitu. Karena waktu itu dia kan mau tahu tugas prodiakon. Nah, silakan saya bilang. Saya sebagai suami tidak bisa ngatur dia, yang bisa komunikasi. Di sini udah yakin kan? Hah? Ini pasti mengizinkan bayar. Bukan, dia jadi prodiakon gitu, Pak, untuk Nawarkan. berdasarkan kesepakatan kami menuju Bu Rini kan begitu. Saya tidak bisa memaksa dia. Tadi saya ada bilang nanti kami rapat nunjuk kamu tuh. Dia diam-diam ketawa-ketawa aja. Iya, oh pasti mau dia. Nah, WA aja nanti, ya kan. Nah, kalau misalnya Kita paling kurang dari orang. ya maksud kita tuh gini, kalau ada bisa sampai 4 kan. Nah, jadi mudah gitu. Enggak, maksudnya nanti kan kayak Bu Sumi itu kan didampingi ini gitu, didampingi oleh prodiakon perempuan gitu kan. Jadi nanti enak gitu. Baik, untuk itu ya. Bu Sumi udah siap, ya kan? Ya artinya yang cakap yang ya kita tidak ingin menginginkan prodiakon tuh tidak bisa pakai sepeda motor gitu. Nanti takutnya kasihan, Pak. Kasihan. Nggak kasihan beliau nanti kalau dia jalan kaki. Nah. Ya pokoknya masih terbuka ya Pak Armadi sampai tanggal 15 lah ya. Yang jelas ya udah pasti kami berdua ya kan. Tapi saya mengharapkan memang ada 3 lagi Pak Armadi. Ada 3 lagi ya. Nah, intinya gini. Tanya suaminya. Bisa mau tuh kok. Suaminya yang nggak mau. Nah kalau misalnya suaminya mau, istrinya enggak mau, jangan. Kalau istrinya mau, suaminya enggak mau juga jangan. Karena khawatirnya nanti, apalagi beliau berdua ini udah lalu ke Sungai Rengas kan. Sungai Rengas. Kebetulan udah pindah ke Sungai Rengas lagi kan. Nanti tabungan lingkungan Udah lagi. Oh ya. pakai kuannya. Bu Epa Pak sebenarnya itu pas. Biar bertiga yang perempuannya. Karena begini, ini banyak yang mau jadi lansia nih. Baik, saya serahkan kembali. Ini tadi saya mohon maaf Pak ya, Pak Armadi, saya hanya jelaskan saja supaya nanti tidak menjadi bias gitu kan. Jadi nanti untuk yang mengapa saya berharap itu prodiakon dari Rupinus itu, karena begini, nanti dalam perjalanan waktu itu kita tuh bisa saling sharing, berbagi gitu. Nah, Bu Sumi ini dapat, kemudian nanti Bu Epa ya, semoga malam ini datang Tuhan Yesus kan. Nah, karena saya lihat Bu Epa ini pas lah ya. Apalagi kalau misa pagi kan. Karena begini, saya susah bertukar dengan orang kalau pakai lingkungan lain Bu. Maksud saya kalau saya tidak bisa kan. Jadi kan Bu Sumi yang ganti atau Bu Epa gitu. Waktu di sana. Nah, kalau untuk yang ngantar komuni di lingkungan kan kita kalau memang kita mau cepat kita bagi. Ya kan? Jadi dalam 15 orang tuh kita bagi. Kita bertugas hari itu semua enggak masalah. Itu Bah teknisnya Bu Sumi, Bu Epa. Jadi kita tuh cepat gitu. Kalau saya sekarang tuh paling cepat pulang 2,5 jam. Jadi 9 rumah tuh saya harus pulang misalnya 2,5 jam itu lah kalau jam 10. Berarti sekitar jam 1, jam 2 baru pulang. Karena hari ini kan tanggal 11. 11 tanggal 7, 18 sudah hari Selasa 18. Ibu 22 hari Sabtu. Masih minggu depan baru kedua. Masih kedua ya? Masih Dua ya? Bisa ada banyak orang senja Ini sembahyang Sabtu nih, senja itu. boleh Nah, nggak kita ini ibadah? Nah, Sabtu. di Haram Maklum nih, coba. Bagaimana kalau kan tadi kan Jumat kan kita jalan salib. Terus ini Bu Ento mintanya Sabtu gimana? Sabtu kan banyak orang kayak senja juga. Tapi kalau untuk itu untuk sekarang untuk nanti itu di tanggal 22 itu umat
supaya nggak bisa senja. Jadi hanya bisa di minggunya. Kan tadinya kan kita udah sepakat kemarin-kemarin tuh nggak buat ibadat di Sabtu karena ada sebagian umat kita yang makanya saya serahkan ke lingkungan apakah setuju di tempatnya, karena anak beliau ini karena berhubungan dengan anak beliau nih. Desi ada di sini. Anaknya mau, istrinya mau. Jadi saya kan nggak bisa nolak lagi. anak satu, menantu satu, cucu dua dia. Pas ada di rumah semua, apa yang Terus bisa untuk senja. anak, kita bicara iyalah di rumah satu. itu. Habis rumah saya nanti pertemuan. Ya. Dan yang terus untuk bulan depan kan ada juga yang tadi kita bilang itu kunjungan Pastor Gero ke 20 lingkungan ke rumah umat. Tadinya kan memang ke pengurus lingkungan dulu lah seperti saya ke rumah saya, tapi kayak karena kondisi saya tidak di lingkungan kita lagi, jadi saya mohon untuk ke wakil lingkungan ke Bu Koni. Bukan ke Beliau. Budeo. Susah ke nyebutnya. rumahnya Bu Deo nanti pastor tanggal 24 bulan Maret. April. April. Bulan April. Nah, bulan 4 ya. Bulan 4 itu pastor ada kunjungan. Dia buat misa. Jadi misa itu kalau bersedia, nanti kalau memang tidak bersedia, kita masih berikan kesempatan ke umat yang lain. Seperti kalau bersedia tadi memang kita ke arahnya ke pengurus rumah dulu, terutama kayak ke rumah ketua lingkungan. Nah, tapi karena sekarang tidak memungkinkan, jadi saya ke wakil Pak Tio. Dan ini juga kayak yang untuk buat surat pengantar kayak anaknya Krisma itu tidak saya lagi. Jadi ke rumah ke rumah Pak Tio. Capnya saya ada kasih ke beliau ya. Cap lingkungan. Jadi buat anaknya menikah, anaknya mau. Oh, udah ada capnya dengan itu ya, tempat anaknya. Serahkan ke Pak Rio selaku wakil. Enggak apa, nanti Budeo yang ngecapnya kan. Ya. Yang tanda tangan kan tetap Pak Armadi. Tantangan wakil sama. Enggak lah, tanda tangan tetap ketua lah, Oh, iya, Pak. Kak. Oh, gitu. Nggak bisa wakilnya itu. Kan Bapak masih ada. Oh, masih ya. Masih kan? Tidak bisa berarti satu catatan. Masa jam 10 pindah ke sana nggak? Enggak, tetap. Di rumah situ. Rumah sini lagi jarang-jarang ada orang kawin, pas kawin baru Nge- Kalau seben- semen lingkungan masih di sini. Maksudnya tuh kalau misal semen lingkungan pas kena arisan saya nih, Pak Armadi nanti kita di Gangaren masih seperti itu. Nah, karena itu masih rumah. Nyari beliau Pak nih yang agak susah. Karena kita mau balik sini kan ponaan ada di rumah, jadi kayak rame-rame gitu sama anak-anak ponaan juga, anak saya juga ada 4, ponaan juga ada 2 di situ. Jadi ketemu kita di mana? Di Di Gangaren nanti. enggak di gereja. Oh, buat ketemu. Ini kan ada minta tanda tangan nih. Sekarang tanda tangan aja. Oh, di WA aja. Nanti sore saya bisa mampir kan, bisa pas lewat pasar kan. Atau sekarang bisa apa mau buat jangka waktu panjang misalnya. Nah, itu lah tadi di WA aja. Atau ketemu di rumah Pak RT. Nah, boleh juga. RT 02 RW 09. RW 05. Aku udah jarang. Kapan anu tuh habis Iya. SK tuh? Oktober bersedia kan? Apa Oktober? Ditanya dulu. Oktober dari saya. Enggak, kecuali Pak Armadi itu sudah Oh, iya. sudah keluar kota, baru ke Pak Deo. Kalau Pak Armadi masih di sini Pontianak itu. Kalau Pak Armadi itu sudah pindah di Kembayan tuh enggak mau baru ke Ya benar. Oktober kan habis kan? capnya tetap di itu atau capnya taruh di rumah Pak Thomas. Jadi tanda tangan capnya di tempat Pak Thomas. Kan Pak Thomas itu istrinya standby kan? Oh, ini kan ada di rumah. Kalau Pak Dio selama ini Pak Deo ini sibuk loh nih. Susah nyari beliau. Pas jogging ya ketemu saya waktu itu. ya nanti gitu aja lah. Ah, ah. Nah,
Nanti kan ada daunnya sana. Atau gini ya, tanda tangan itu tetap Pak Armadi, tapi cap tuh ditaruh tempat Pak Thomas. Jadi umat yang mau misalnya apa, kan surat-surat tuh ditaruh tempat Pak Thomas. Kan si Bu Thomas kan ada standby situ ya? Kan ada Pak Thomas itu. Ada. Nah, kalau memang tidak kenal dengan Bu Thomas tuh Bu Oni. Ini RT termuda, RT tersukses tuh. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, keluarga ini telah mempersiapkan makanan. Kami tadi telah rapat. Semoga rapat yang kami agendakan ini menjadi berkat bagi kami, dan berkatilah makanan yang telah dihidangkan. Semoga makanan ini berguna bagi kesehatan kami. Setelah kami makan, kami akan bersenda gurau dan pulang ke rumah kami masing-masing untuk aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah dan lindungilah kami, sertailah kami, dan bimbinglah kami agar kami selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Walau yang kami serahkan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku nanya, yang jelas.